pemirsa, Ipos News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Feni Aulia. Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 telah diselenggarakan screening film Batur yang diproduksi oleh AI Production. Berikut liputan tim Jipos Saudari Darmini bersama Bapak Wiswanto selaku sutradara sekaligus owner AI Production. Iya Pak, ini nama Bapak siapa? Saya Aris Hitam. Itu nama ini, nama akrab. Nama saya biasa dipanggil teman-teman itu Aris Hitam. Ya Bapak sendiri di film Batur ini sebagai apa? Saya sutradara, menulis cerita sekaligus sutradara. Ya, tema dari film Batur ini tuh menuliskan tentang apa sih Pak? Ya sesuai dengan namanya Batur. Jadi kita sengaja mengangkat tema-tema ringan soal indahnya hubungan pertemanan. Karena sebetulnya kalau kita gali, wah ini bisa jadi cerita yang berepisode-episode. Nah kita lagi menggali film Batur ini ke beberapa episode. Artinya dari yang sudah kita buat itu yang pertama film Batur yang menceritakan tukang kunci itu, episode tukang kunci. Yang kedua Tiga Langkah Mati, itu semuanya menceritakan tentang kisah-kisah hubungan persahabatan. Namanya kita bersahabat kan yang biasa kita alami itu ya ada senang susah kan. Dan kita juga di sini punya slogan itu di sini, Batur itu sedulur saya jadi bapak. Ya artinya kalau di Indonesia kan itu bahwa teman itu adalah saudara yang tidak mati dulu saya bingung coba sih. Batur itu sedulur saya jadi bapak. Teman itu saudara beda ibu bapak. Artinya bahwa hubungan pertemanan itu hampir mirip seperti layaknya hubungan persaudaraan, saling tarik menarik. Nah, untuk pembuatan film ini sendiri itu berapa lama Pak kira-kira? Kalau film dari mulai awal kita membuat cerita, terus kita bikin skenario sampai ke eksekusi relatif sih, karena kita juga melihat kesiapan teman-teman. Tapi biasanya sih kalau misalkan kita punya tabungan cerita atau ide untuk menggali cerita tentang kayak kemarin Tiga Langkah Mati, saya punya ide ini, terus langsung eksekusi. Syuting kita sengaja ngambil menjadwalkan satu hari khusus untuk syuting. Nah, untuk pemerannya sendiri itu tuh ngambil dari orang lain atau dari teman sendiri atau gimana? Iya, separuh karena memang film ini yang kita gali itu adalah betul-betul chemistry seorang teman, feel seorang teman, bagaimana film ini kadang-kadang bersinggungan dengan realita kehidupan nyata yang benar-benar dialami oleh teman, bahkan mendekati cerita nyata. Artinya mendekati cerita nyata kan kalau kita di film kan bentuk gimmick ya, sesuatu yang menarik, sesuatu yang kita kembangkan. Tapi sumbernya itu dari kenyataan kehidupan sehari-hari dalam kita bertemu. Nah, untuk pembuatan film Batur sendiri ada nggak sih Pak hambatan-hambatannya gitu? Kalau hambatan sih pertama karena kita memang mencoba belajar konsekuen untuk menjadwalkan di hari-hari tertentu untuk syuting. Setelah syuting baru kita edit dan melengkapi proses pengeditan itu. Kalau kesulitan sih kendala-kendala yang karena kan sekarang di musim hujan, jadi kendalanya rata-rata yang cuaca. Artinya misalkan kita schedule, kita eksekusi ini siang selesai sore, tapi karena kendalanya hujan, akhirnya yang tadinya akhirnya schedule-nya siang selesai sore, siang akhirnya jadi sampai larut malam. Iya, artinya konsep yang awal tadinya kita siang hari, maksudnya dengan latar belakang siang, kemudian karena kendala cuaca, ya akhirnya kita coba bikin cerita yang latar yang agak dirubah, jadi ke sore atau malam. Oh ya Pak, untuk pemerannya sendiri tuh Pak, nama-nama pemerannya dan sebagai siapa ya? Pertama ada Yusuf Maulana, itu
Itu kalau kita biasa dipanggil, orang Cirebon kan biasa dengan akrab panggilan Ang. Nah, jadi Ang Lana, terus ada Bang Dul, ada Adi, atau teman-teman biasa akrab panggilan Oleng gitu aja, Ang Oleng. Terus ada lagi, kita ini punya latar belakang usianya tuh ada yang ini beda berapa, bedanya rentang ada perbedaan rentang umur yang lumayan. Makanya kita mengakrabkan diri dengan Ang. Jadi terhadap seumuran kita juga tetap panggil kalau Bang Dul kan karena memang latar belakangnya bukan istilahnya bukan asli Cirebon lah, jadi kita spesialisasikan dengan Bang Dul, dan itu memang kelihatannya sangat sesuai sekali dengan karakter. Untuk produser di film ini tuh siapa Pak kira-kira? Untuk produser yaitu Bang Dul itu sendiri, Abdul Jalil Hamzah. Nah yang di depan ini Pak, ini tuh nanti akan dijadikan apa, mungkin door prize atau gimana? Ini yang kemarin karena memang ini kebutuhannya untuk di acara screening, jadi kita buat ini hanya nggak begitu banyak kaos itu untuk kebutuhan hadiah sama bagi-bagi. Jadi kita bikin kaos lusin, semuanya satu lusin. Tapi banyak yang teman-teman tuh banyak yang request, yang mereka tertarik dengan tulisannya atau desainnya, banyak juga permintaan dari teman-teman. Jadi kalau kita ngeliat ini memang peluang, ya kita ada rencana untuk mengembangkan ini ke bikin merchandise-nya gitu, sambil kita tetap terus bikin semua yang berkaitan dengan brand yang bernama Batu. Contohnya ini, nanti mungkin ada kalimat-kalimat lain yang bisa slogan-slogan lain. Iya, kayak ini saya baru kayak apa sih, apa ya, Batur apa, aduh saya lupa jadinya. Berarti ada peluang film Batur ini nanti dikembangkan lagi, diteruskan lagi gitu Pak ya? Iya, jadi artinya ketika kita bicara eksistensi, sangat banyak sekali godaan untuk membuat berbagai macam gender film. Termasuk ketika masukan teman-teman bilang, bagus film ini loh, bagus film ini loh, bagus film ini loh. Artinya kita juga tetap saring, tapi kita tetap mencoba untuk fokus memilih atau mengembangkan film Batur ini untuk digarap per episode. Jadi misalkan kita punya jadwal 1 bulan itu bikin film pendek episode Batur itu 1 bulan 2 kali. Itu kan artinya kita memadatkan diri untuk lebih produktif lagi di film. Harapan Bapak sebagai sutradara gitu, harapannya apa sih untuk kedepannya gitu? Bukan untuk film Batur aja, untuk next selanjutnya, film selanjutnya. Pertama karena film Batur ini memang segmennya ke daerah, apalagi berbahasa Cirebon kan. Jadi kita juga sebetulnya punya misi pengen ngembangin dunia perfilman lokal di Cirebon. Artinya di sini kan ada JGI, ada XI, kita bisa minimalnya kita pengen saya dan atau teman-teman yang lain yang memang menggemari atau mengikuti dunia perfilman, saya punya keinginan untuk ya minimalnya perfilman lokal Cirebon itu jadi tuan rumah di kota sendiri. Artinya teman-teman juga punya ruang untuk terus bikin screeningan atau sampai ditayangkan di bioskop layar lebar. Ini kan akan sangat menarik. Artinya jangan menunggu animo dulu, tapi kita yang harus mulai menciptakan itu. Makanya mudah-mudahan kita dikasih kemampuan untuk terus bikin film-film Batur ini, film-film Batur yang memang punya ciri khas sendiri yang lagi kita bentuk. Semoga film Batur ini nanti bisa seterusnya dan bisa berkembang lagi Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Sekian informasi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Feni Aulia mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.